Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Sudah ada berapa orang mahasiswa nih? 19. Oke. Siapa di antara kalian yang tadi sempat melihat materi yang saya upload untuk pertemuan 14? Ada yang sempat melihat? Iya, Pak, ada. Oke. Tentang apa itu materi hari ini? Regresi dan korelasi. Oke, Regresi linear sederhana. Oke, ya. Nah, yang dari saudara dapatkan ya sejauh ini, apa salah satu kegunaan dari analisis regresi? Apa salah satu tujuan melakukan analisis regresi? Untuk mengetahui antara variabel bebas dan variabel terikat. Pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Ya. Betul ya, Lailatul ya. Oke, nanti Lailatul dapat skor ya. Nah, jadi memang salah satu kegunaan dari regresi ya adalah untuk mengetahui atau untuk memeriksa apakah suatu hal berpengaruh terhadap hal yang lain. Apakah ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Ya. Itu yang salah satu tujuan atau kegunaan dari analisis regresi ya. Oke. Betul. Dapat skor 3. Oke. Nah, sekarang sebelum kita bahas ya regresi dalam statistik, saya akan awali dulu dengan suatu pertanyaan matematis ya, pertanyaan mengenai aspek matematis di balik analisis regresi ya. Kita bahas dulu misalnya seperti ini. Nah, misalnya saya mempunyai suatu persamaan ya, dalam bentuk Y sama dengan AX ditambah C. Ya. Contoh misalnya persamaan pertama Y sama dengan misalnya 5X ditambah 1. Nah, kemudian saya punya persamaan yang lain ya. Misalnya Y sama dengan 0X ditambah 4. Nah, sekarang coba kita isi tabel ini ya. Tabel ini. Nah, ini X. Ya. Nah, ini untuk Y. Nih. Kalau misalnya X-nya 0, nilai Y berapa? 1, Pak. 1. Kalau nilai X 1, Y berapa? 6. 6. Kalau nilai X 4, Y berapa? 21. Berapa? 21, Pak. 21. Kalau nilai X-nya 10? 51. 21. Oke. Nah,
Sekarang coba kita lihat untuk yang persamaan 2. Tandanya nilai X bernilai 4. Nilai Y berapa? 4, Pak. 4. Kalau nilai X 5, Y berapa? 4, Pak. Kalau nilai X 8, Masih tetap 4, Pak. 4. Kalau nilai X 10, Masih 4, Pak. 4 juga. Oke. Nah, sekarang untuk persamaan yang pertama, ya. Persamaan yang pertama, apakah perubahan nilai X, ya, atau ya apakah dikatakan X berpengaruh terhadap Y? Iya, Apakah berpengaruh, Pak. berpengaruh? Semakin besar nilai X, semakin bagaimana nilai Y? Semakin besar nilai X, semakin besar nilai Y. Oke. Nah, bagaimana dengan persamaan yang kedua? Apakah X berpengaruh terhadap Y? Tidak berpengaruh, Pak. Ya. Nah, berapapun nilai X, bagaimana? Nilai Y tetap sama, Pak. Ya. Kalau nilai X, nilai Y tetap sama. Ya. Di sini kasus yang berpengaruh, yang persoalan pertama, ya. Ini apa namanya itu kasus yang kedua. Ini tidak berpengaruh ya, tidak. Ya, ini tidak berpengaruh. Oke. Ini berpengaruh. Ya. Nah, kira-kira apa yang membedakan kasus pertama dan kasus kedua berbeda? Kenapa yang satu itu bisa berpengaruh, yang dua itu tidak berpengaruh? Kira-kira gara-gara apa itu? Kenapa yang di persamaan pertama itu berpengaruh, yang persamaan kedua tidak berpengaruh? Itu gara-gara apa kira-kiranya? Variabelnya, Pak. Variabelnya kenapa? Yang atas itu, yang bawah itu 0. Jadi semua nilainya itu bakal tetap sama nilainya. Yang mana? Yang nol, yang mana? Yang nol itu apanya? Yang persamaan 2. Ya, yang nolnya itu apanya? Nolnya itu apanya yang nol? Yang nol itu apanya? Variabelnya, Pak. Yang Variabelnya berganti-ganti. Ini ada 4, ada 5, ada 8, ada 10. Apanya yang nol? Ada mahasiswa yang bisa menjawab? Mengapa di kasus yang pertama itu berpengaruh, ya, X berpengaruh terhadap Y, tapi di yang kedua tidak berpengaruh? Kira-kira apa sebabnya? Coba kalau dilihat di persamaan ini, ya, yang nol apanya pada persamaan 2?
Pada persamaan 2, yang bernilai 0 apanya? Apakah Y, apa B, atau X, atau C? B, Pak, yang nilai 0. Apa? B, Pak. B. Nah, betul ya. B ini adalah koefisien X. Ya. Nah, di sini 0. Nilai B ini 0. Itu yang bisa membedakan mengapa kasus yang pertama berpengaruh, yang kasus kedua tidak berpengaruh. Nah, kalau di sini B-nya berapa di sini? Di situ B-nya 5. B-nya 5. Tidak 0. Ya. Di persamaan pertama B-nya tidak 0. Sedangkan di persamaan kedua B-nya 0. Ya. Nah, itu yang mengakibatkan perbedaan hasil ini di antara persamaan 1 dan persamaan kedua. Ya. Nah, jadi ya kalau dihubungkan dengan kegunaan ya dari regresi ya. Tadi kan sudah dikatakan untuk memeriksa ada tidaknya pengaruh ya. Satu hal terhadap hal yang lain, dari satu variabel terhadap hal yang lain, terhadap variabel yang lain. Nah, maka yang diperiksa itu adalah dalam regresi yang diperiksa itu adalah nilai B ini. Ini yang diperiksa. Ya. Jika B 0, ya, maka nanti kesimpulannya adalah X tidak berpengaruh terhadap Y. Ya. Tapi jika B-nya tidak sama dengan 0, maka X disimpulkannya berpengaruh. Itu. Ya, ini latar belakang pemikirannya. Ya. Latar belakang pemikirannya seperti itu. Kenapa bisa regresi itu dipakai untuk memeriksa pengaruh itu? Ya, ini latar belakang pemikirannya. Nah, kita lihat sebentar tadi Lailatul banyak menjawabnya. Lailatul dapat skor. Jawabnya banyak. Oke, lanjut lagi. Kita lihat ke teorinya. Nah, ini. Ini materinya. Nah, contoh kasus di bidang bisnis, ya, misalnya untuk menjawab pertanyaan apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan suatu produk, ya. Apakah harga BBM berpengaruh terhadap harga pokok produksi, ya. Apakah gaji karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, ya. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap keuntungan perusahaan. Nah, di sini ya kalau dihubungkan dengan X dan Y yang tadi kita bahas, ya, mana yang jadi X, mana jadi Y. Untuk promosi berpengaruh terhadap penjualan, ya. Nah, mana yang menjadi X, mana menjadi Y? Promosi yang X, penjualan yang Y, Pak. Ya, betul. Ya, kalau di yang kedua gimana? Harga BBM berpengaruh terhadap harga pokok produksi. Mana X, mana Y? Harga BBM X, harga pokok produksi Y. Bentar. Diulang. Diulang. Mana X, mana Y untuk yang kedua? Untuk yang kedua, harga BBM yang X, harga pokok produksi. Oke. Nah, ya. Ini pendahuluan mengenai regresi ya, perkenalan mengenai regresi. Ya. Itu menghubungkan antara satu variabel ya, dengan satu atau lebih variabel. Ya. Nah, ada variabel bebas, ada variabel terikat. Ya. Nah, di dalam regresi, ya, variabel yang diduga memengaruhi, ya, itu dinamakan variabel penjelas atau variabel bebas. Ya.
Jadi di dalam analisis regresi, ya, nama lain dari variabel bebas adalah variabel penjelas, ya. Jadi di kasus yang pertama ini variabel penjelasnya adalah promosi. Nah, penjualan di sini sebagai variabel yang dijelaskan, ya. Nah, jadi di dalam regresi, ya, variabel terikat itu dinamakan variabel yang dijelaskan. Ya. Nah, untuk kasus yang ketiga, variabel penjelasnya adalah gaji karyawan. Variabel yang dijelaskan adalah kinerja karyawan. Ya, itu mengenai peristilahan variabel penjelas dan variabel yang dijelaskan. Ya. Nah, nanti kita akan terlibat di dalam dua persamaan, ya. Ada persamaan regresi populasi dan satu lagi persamaan regresi sampel. Ya. Nah, persamaan regresi populasi, ya, itu tidak pernah diketahui secara pasti, ya. Tapi hanya bisa diduga atau ditaksir, ya. Ditaksirnya dengan melalui persamaan regresi sampel. Ya. Jadi ini fungsinya adalah menaksir persamaan regresi populasi. Ya. Jadi persamaan regresi sampel itu digunakan untuk menaksir persamaan regresi populasi. Nah, nanti yang diuji, ya, yang diuji adalah beta 2. Ya. Kalau beta 2 nanti setelah diuji ternyata tidak sama dengan 0, maka disimpulkan variabel penjelas berpengaruh terhadap variabel terikat. Ya. Tapi kalau beta 2-nya 0, berarti variabel penjelas tidak mempengaruhi variabel terikat. Jadi nantinya ke sana. Ya. Jadi yang diuji adalah beta 2. Ya. Beta 2 nanti yang mengalami pengujian. Ya. Nah, mengenai UI nanti akan saya jelaskan belakangan. Nah, ini asumsi dari regresi regresi linear, ya. Ini apa namanya itu asumsinya seperti ini. Setiap model itu ada asumsinya. Nah, kemudian nanti kita akan menguji uji hipotesis yang kita lakukan, ya. Itu bisa 3 kemungkinan, ya. Bisa pasangan seperti ini, bisa pasangan seperti ini, bisa pasangan seperti ini, ya. Jadi yang diuji adalah beta 2. Beta 2 yang diuji nanti. Nah, kita sebut contoh, ya. Kita sebut contoh. Nah, kita ingin mengetahui apakah promosi itu mempengaruhi penjualan, ya. Ini promosi, ini penjualan, ya. Nah, pertanyaan ada 2, ya. Menentukan persamaan regresi sampel dan menentukan apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan. Ini 2 pertanyaannya, ya. Ada 2. Kita coba jawab dulu yang pertama. Apakah tentukan persamaan regresi sampel. Ya. Nah, ini adalah langkah-langkah perhitungannya. Ya. Jadi untuk menjawab yang pertama ini, kita menyalin dulu data ini, ya. 2 kolom pertama ini kita salin, ya. 2 kolom pertama ini disalin. Itu ke sini nih. Ini penjualan, ya. Ini promosi. Ya. Nah, kemudian, ya, kita menambahkan 5 kolom berikutnya, 5 kolom di sebelah kanan. Ya, tambahkan 5 kolom sebelah kanan, nanti akan saya jelaskan isinya apa, ya. Tapi saya akan jelaskan langkah demi langkahnya. Ya. Nah, langkah pertama adalah menghitung rata-rata untuk masing-masing variabel. Jadi, langkah pertama kita hitung rata-rata untuk penjualan berapa, ya. Jadi kita jumlahkan dibagi 10, ya, karena ada 10 data di sini, kita bagi 10. Nah, setelah dijumlah ini berapa? 2074,7, ya. Nah, ini dibagi 10 menghasilkan rata-rata I. Ya. Ini rata-rata penjualan nih, 27,47. Demikian juga rata-rata promosi. Kita jumlahkan dapat 240,2, kemudian dibagi 10 dapat 24,02, ya. Jadi rata-rata penjualan 27,47, rata-rata promosi 24,02. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung
X kecil, Y kecil. Ya. Kalian perhatikan di sini ada perbedaan. Ini ada Y besar, X besar, X kecil, Y kecil. Ya. Itu maknanya lain. Ya. Nah, X kecil ini didapat dengan cara mengurangi, ya, mengurangi X besar dengan rata-rata. Ya. Sebagai contoh gini, ini kan 15,3 nih. Nah, 15,3 ini dikurangi dengan rata-rata X. Ya. Rata-rata X adalah 24,02. Ya, jadi 15,3 dikurangi 24,02. Dapatlah min 8,72. Ya. Demikian juga nih, 23,7, ya, ini nilai X besar, dikurangi dengan rata-rata X. Ya. Rata-rata X ini 24,02, 23,7 dikurangi 24,02. Dapat min 0,32. Demikian seterusnya. Ya. Demikian juga Y kecil. Y kecil ini didapat dengan cara mengurangkan Y besar dengan rata-rata Y. Jadi 156,8 dikurangi 27,47. Dapat nilai Y kecil. Ini, ya. Kemudian 201,6 dikurangi rata-rata Y 27,47. Menghasilkan min 5,87. Dan seterusnya. Dapatlah X kecil dan Y kecil. Kemudian kalau berikutnya adalah XI kuadrat, X kecil kuadrat. Ya, jadi ini 8,72, pangkat 2, dapat 76,04. Ya. Kemudian min 0,32, pangkat 2 menghasilkan 0,1. Dan seterusnya. Kemudian kolom X kecil, Y kecil. Ya. Ini min 8,72 dikali min 50,67. Dapat 441,84. Ya. Kemudian min 0,32 dikali min 5,87. Dapat 1,88. Kemudian kolom Y kecil kuadrat. Ya. Itu dari min 50,67 di pangkat 2. Dapat 2567,45. Kemudian min 5,87 di pangkat 2, 34,46. Ya. Nah, kemudian ketika kolom terakhir ini dijumlah, ya. XI kuadrat dijumlah, dapat 698,86. Ya. 698,86. Kemudian XI YI dijumlahkan 4513,68. Kemudian YI kuadrat dijumlahkan dapat 46571,44. Nah, kemudian kita hitung beta 2, ya. Beta 2 topi, ya. Beta 2 topi ya, itu adalah sigma XI YI, yaitu yang ini nih. Nah, ini 45113,68 ini adalah sigma XI YI. Ini, ya. Dibagi sigma XI kuadrat, ya. Nih, 698,86. Sigma XI kuadrat. Dapat hasil pembagian 6,46. Ya. Ini hasil pembagiannya. Kemudian beta 1 topi adalah rata-rata Y dikurangi beta 2 topi dikali rata-rata X. Ya. Nah, rata-rata Y adalah 207,47 yang ini. Dikurangi beta 2 topi dikali rata-rata X. Ya. Beta 2 topinya ini 6,46 dikali rata-rata X 24,02. Dapatlah 52,33. Nah, dari sini kita mendapatkan persamaan regresi sampel, ya. YI sama dengan beta 1 topi 52,33 ini ditambah 6,46 XI, ya. 6,46 ini dari sini beta 2 topi, ya. Ditambah UI topi. Ya, nanti ini saya jelaskan di akhir mengenai UI topi ini. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan mengenai jawaban untuk pertanyaan pertama? Persamaan regresi sampel. Ya. Apakah ada yang bertanyakan dari langkah-langkah ini? Ya, walaupun melibatkan angka-angka yang cukup banyak, ya, kalian nggak usah khawatir karena kan bisa dibantu dengan Excel dalam menghitungnya. Mudah. Yang penting kalian tahu cara mengerjakannya. Ya. Ada pertanyaan untuk pertama menentukan persamaan regresi sampel? Tidak ada? Baik. Ya. Lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Apakah promosi berpengaruh
terhadap penjualan. Ya, gunakan taraf nyata 0,01. Ya. Nah, di sini tentunya kita akan melakukan uji hipotesis. Ya. Nah, uji hipotesis apa? Ya, uji hipotesis terhadap beta 2. Ya. Nah, kalau beta 2 bernilai 0, nanti kesimpulannya promosi tidak berpengaruh terhadap penjualan. Tapi kalau beta 2-nya tidak 0, ya, nanti kesimpulannya promosi tidak berpengaruh, berpengaruh terhadap penjualan. Nah, nah jadi ini tahap-tahapnya ya. H0, H1, ya. Beta 2 sama dengan 0, beta 2 tidak sama dengan 0, langkah satunya. Ini langkah 1, langkah 2. Ya. Langkah 3 menentukan alfa. Ya. Alfanya tadi 0,01. Ini 0,01. Nah, statistik uji yang dipakai adalah beta 2 topi dikurangi beta 0 dibagi standard error beta 2 topi. Ya. Nah, DF-nya, degree of freedom-nya adalah N-2. Ya, ini rumusnya N-2. N-nya adalah banyaknya sampel. Sampelnya ada 10. 10 dikurangi 2, yaitu 8. Ya. Nah, kemudian darah kritisnya. Ya. Darah kritisnya tahu dari mana nih? Min 3,355 atau T lebih dari 3,355 atau dari mana? Ya. Nah, itu dari tabel T. Ya. Di sini kan ujinya dua sisi. Karena tandanya tidak sama dengan, ya, darah kritisnya akan ada dua. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ya. Nah, sehingga alfanya dibagi 2, 0,01 dibagi 2, menghasilkan 0,005. Ya. Nah, kemudian kita buka tabel T. Ya. Tabel T dengan DF-nya 8, kemudian alfanya dibagi 2, 0,005. Ya. Nah, kita buka tabel T. Nah, ini tabel T. Nah, lihat nih. Ininya alfa per 2-nya 0,005. Ya. DF-nya 8. Ini DF-nya 8. Nah, dapat angkanya nih. Nah, ini. 3,355. Ya. 3,355. Ya. Itu dapat darah kritisnya. Darah kritisnya nih, ya. Nih. Nah, hasil samplingnya bagaimana? Ya, dapat dari mana nih? 3,659. Ya, dari mana nih? 3,659. Ya. Nah, itu dari ada perhitungannya di belakang sini. Nah, ini, ya. Nah, ini tabel yang tadi, ya. Ini tabel yang tadi. Nah, yang dipakai adalah 3 angka terbawah di 3 kolom terkanan. 3 angka ini yang terpakai. Ya. Nah, ujung-ujungnya kita menghitung nilai T, ya. 3,659 ini nih. Nah, ini. Ya, 3,659 dari mana? Dari sini. Ya. Di langkah pertama kita hitung dulu sigma UI topi kuadrat. Ya, ini rumusnya, ya, ingatkan ini rumusnya, ya. Nah, adalah sigma YI kuadrat dikurangi kuadrat dari sigma YI dibagi sigma XI kuadrat. Ya. Nah, sigma YI kuadrat itu yang ini nih, 46571,44. Ya, ini. Ya. Dikurangi kuadrat dari sigma XIYI. Ya. Sigma XIYI adalah ini 4513,68. Ini jangan lupa di pangkat 2 dibagi sigma XI kuadrat. Ya, sigma XI kuadrat ada yang ini nih, 698,86. Ya. Nah, kalau dihitung adalah 17.419,12. Kemudian masukkan ke dalam rumus sigma topi. Sigma topi adalah akar sigma UI topi kuadrat dibagi N-2. Ya. Nah, jadi sama dengan akar sigma UI topi kuadrat yang ini, yang barusan dihitung, 17.419,12 dibagi 10 min 2. Kalau dihitung ini kira-kira 46,66. Ya. Nah, kemudian lanjut ke standard error beta 2 topi. Ya. Yaitu sigma, ya, ini adalah rata-rata populasi dibagi ini adalah simpangan loko populasi dibagi akar sigma XI kuadrat, ya. Namun nilai simpangan loko populasi tidak diketahui, sehingga ditaksir menggunakan sigma topi. Ya, sigma topi ini nilainya 46,66 yang barusan dihitung dibagi akar sigma XI kuadrat, ya. Nah, sigma XI kuadrat yang tadi ini nih,
698,86 ya, dibagi akar 698,886 mendekati 1,77 ya. Nah, baru terakhir masukkan ke dalam rumus T ya. Beta 2 topi dikurangi beta 0 dibagi standard error beta 2 topi ya. Nah, beta 2 topi tadi sudah dihitung. Ini kan. Nih, beta 2 topi tadi berapa? Nih, 6,46 ya, 6,46. Ini dikurangi 0. Oh, ini yang mana nih? 0 ini adalah yang ini nih. Nah, ini 0. 0 ya. Dibagi standar error beta 2 topi yang barusan dihitung 1,77 ya. Kalau dihitung adalah 3,659 ya. Nah, sehingga dapatlah ini 3,659 ya. Dan ini lebih besar dari 3,355 ya. Nah, jadi kesimpulannya kita tolak H0 ya. Ketika H0 ditolak, H1 diterima ya. Nah, H1 diterima, kesimpulannya adalah promosi signifikan berpengaruh terhadap penjualan. Ya. Nah, itu apa namanya itu cara menjawab pertanyaan yang kedua ya. Apakah promosi berpengaruh terhadap penjualan? Memang ini langkahnya cukup panjang ya untuk menghitung T ini ya. Tapi kalau misalnya tabelnya sudah lengkap ya, sebenarnya gampang ya. Yang penting tabelnya lengkap nih ya. Nah, rumus yang ini nggak usah kalian hafal ya. Ini kan kalau ujian atau apa open book ya. Jadi ini nggak usah dihafal juga nggak apa-apa ya. Yang penting tahu cara ngerjakannya aja ya nih. Cara baca rumusnya gimana ya. Seperti itu ya. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Kita baru ngerjakan satu contoh ya, satu contoh. Nanti supaya lebih paham lagi, ada satu contoh yang kita kerjakan sama-sama dari nol. Nah, contoh berikutnya, contoh soal berikutnya kita ambil dari sini. Sebentar. Nah ini ya. Ya ini kasusnya ini agak cocok ya untuk bidang logistik ya. Nah, jadi di sini pertanyaannya adalah apakah jarak tempuh ya, ini jarak tempuh dalam satuan mil ya, ini jarak tempuh berpengaruh terhadap waktu perjalanan ya. Apakah berpengaruh terhadap shipping time ya. Nah, jadi untuk menjawab apakah jarak ini berpengaruh terhadap shipping time ya, dilakukan sampling ya, dilakukan sampling terhadap 20 pengiriman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasil sampling ya. Nah, kita diminta untuk menentukan persamaan regresi sampelnya ya, dan menentukan apakah jarak berpengaruh terhadap shipping time ya. Nah, kita coba jawab pertanyaan yang pertama dulu, menentukan persamaan regresi sampel ya. Nah, maka kita salin dulu ya data ini ya di dalam format yang lain, dalam tabel yang lain ya. Dua kolom yang pertama ini ya, termasuk yang ini juga ya. Ini kan sambungannya ya, ini kan sambungannya ke sini. Ini 10 sampel, ini 10 sampel lagi ke sini. Jadi ini semuanya ada 20 sampel ya. 20 sampel, yang satu mengenai jarak, yang satu mengenai shipping time ya. Nah, kita salin di dalam file Excel misalnya saja ya. Ini. Nah, ini Excelnya udah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ya di sini X-nya ini adalah jarak ya, dalam satuan mil, dan Y-nya adalah shipping time ya. Ini pengiriman lewat laut ya dalam satuan hari. Nih, ya. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama adalah mencari dulu rata-rata ya dari masing-masing variabel ya. Jadi kita hitung dulu rata-rata X ya. Hitung dulu, untuk hitung rata-rata kita jumlahkan dulu kan. Ya, kita jumlahkan jarak ya. Nih, dijumlahkan. Nah, kemudian dibagi berapa? Dibagi 20 ya. Kan semuanya ada 20 data. Ya. Dan itu sama yang Y juga dijumlahkan ya. Dijumlahkan 28 hari jumlahnya
Kemudian dibagi berapa? Dibagi 20, ya. Dibagi 20 menghasilkan 8,4, ya. Tuh. Nah, kemudian kita isi X kecil, Y kecil, ya. X kecil itu adalah sama dengan X besar dikurangi rata-rata X dikurangi 725,9, ya. Dikurangi 725,9. Ya. Dan juga yang di bawahnya. Tinggal drag aja begini. Nah, itu, ya. Kemudian Y kecil. Ya. Y kecil, Y besar dikurangi, ya. Dikurangi rata-rata Y, dikurangi 8,4, ya. Nah, ini. Dan juga yang di bawahnya.